warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Saya Saryono, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Taha Sayyifuddin Jambi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Agama Islam. Dalam kesempatan ini, saya akan membuat video materi pembelajaran mengenai hukum-hukum dalam Islam. Tujuan memahami hukum-hukum Islam dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentu kita harus memahami betul apa saja hukum-hukum dalam Islam tersebut. Dalam Islam dikenal suatu tolak ukur dalam melihat status perkara dalam kehidupan sehari-hari. Tolak ukur tersebut biasanya disebut dengan hukum. Hukum di dalam Islam dilandasi pada 3 landasan. Yang pertama, Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan yang kedua, Al-Hadis yang bersumber daripada Nabi Muhammad SAW dan ijtihad para ulama. Nah, ketiga sumber hukum inilah yang menjadi acuan daripada hukum-hukum Islam tersebut. Jika hukum-hukum tersebut tidak mengacu daripada ketiga sumber ini, itu artinya itu bukan dikatakan hukum dalam syariat Islam. Nah, bicara soal hukum dalam Islam, tentu menimbulkan suatu pertanyaan. Siapa dan kapan waktu kita dalam dikenakan kewajiban untuk menjalankan suatu hukuman ini? Dalam Islam dijelaskan bahwa hukum ini baru dikenakan kepada setiap mukallaf apabila ia telah dewasa atau balik, telah menerima seruan agama. Nah, maka orang-orang tersebut atau setiap muslim tersebut yang sudah mengenai kewajiban itu barulah dikatakan wajib memenuhi hukum-hukum yang ada dalam Islam. Hukum-hukum yang ada dalam Islam tersebut terdiri atas 5 bagian. Yang pertama, wajib, yaitu perintah yang harus dikerjakan. Apabila dikerjakan, kita mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan, kita akan mendapatkan dosa. Wajib ini terdiri atas 2 bagian. Yang pertama, wajib ain, yaitu perintah yang harus dikerjakan setiap personal pribadi seseorang, dan apabila tidak dikerjakan, ia mendapatkan dosa, dan apabila ditinggalkan mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan mendapatkan dosa, apabila dikerjakan mendapatkan pahala. Seperti halnya sholat sunnah, sholat fardu dalam 5 waktu sehari semalam, puasa di bulan Ramadan, zakat, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, ada yang namanya fardu atau wajib kifayah. Wajib kifayah ialah suatu kewajiban yang telah dianggap cukup atau telah dianggap gugur apabila sebagian dari seorang muslim atau muslimat telah mengerjakannya, dan berdosa semuanya jika tidak ada satupun yang mengerjakannya. Misalnya, memandikan mayat, mengafani mayat, menyolatkan mayat, dan menguburkan mayat. Yang selanjutnya hukum Islam yaitu sunnah, yaitu anjuran apabila dikerjakan mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Sunnah ini juga terbagi menjadi kepada 2 bagian, sunnah muakkad dan sunnah ghairu muakkad. Sunnah muakkad ialah sunnah yang dianjurkan, seperti sholat sunnah tarawih, sholat sunnah hari raya Idul Fitri, dan sholat sunnah hari raya Idul Adha. Yang kedua yaitu sunnah ghairu muakkad, sunnah yang tidak terlalu diberatkan atau sunnah yang tidak dianjurkan. Boleh dilaksanakan dan boleh pula tidak.
yang jelasnya tidak diberatkan, tidak dianjurkan, seperti sholat sunnah mutlak, sholat sunnah 4 rakaat sebelum sholat asar, ataupun sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat sunnah maghrib. Selanjutnya yang ketiga yaitu haram. Haram yaitu larangan keras. Tentu jika kita mendengar haram, itu sebuah aturan yang dalam Islam yang tidak boleh dilanggar. Haram sendiri merupakan aturan yang apabila dikerjakan mendapatkan dosa, dan apabila tinggalkan kita mendapatkan pahala. Seperti minum-minuman keras, berjudi, durhaka kepada orang tua dan orang yang lebih tua daripada kita. Yang selanjutnya yang keempat yaitu makruh. Makruh larangan yang tidak begitu keras, seperti memakan makanan yang menimbulkan bau, seperti memakan jengkol, memakan bawang. Yang apabila mengerjakan hal-hal tersebut itu kita tidak mendapatkan dosa, dan apabila meninggalkannya kita akan mendapatkan pahala. Yang kelima, yang terakhir yaitu mubah, yaitu sesuatu yang boleh dikerjakan, boleh pula ditinggalkan. Apabila mengerjakannya tidak mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan juga tidak mendapatkan dosa. Seperti halnya makan dan minum-minuman yang lezat, mempunyai mobil dan rumah yang mewah. Itu termasuk daripada hukum mubah. Baik, terima kasih penjelasan video pada kesempatan kali ini mengenai bagaimana hukum-hukum dalam agama Islam. Semoga bermanfaat bagi khususnya pribadi saya sendiri dan kawan-kawan sekalian yang telah menyempatkan diri dalam menonton video singkat ini. Semoga dengan menonton video ini sama-sama kita memetik suatu pelajaran yang bisa kita ambil dalam memahami makna daripada hukum-hukum dalam Islam. Terima kasih juga bagi kawan-kawan yang telah mendukung dalam proses pembuatan video ini. Saya ucapkan ribuan terima kasih atas dedikasinya. Jangan lupa kepada kawan-kawan yang telah menonton video ini untuk like dan share banyak-banyak mungkin ya kepada kawan-kawan kita yang lain, ya agar bisa memberikan sama-sama kita menimba dan mengambil wawasan mengenai dalam Islam. Nah, dalam satu hadis dijelaskan bahwa orang yang baik itu adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.